Halo Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, makasih ya udah mau datang di sesi di coaching hari ini. Sebelum kita mulai, aku mau menyampaikan kalau tujuan di sesi ini itu untuk bantu kamu menemukan solusi dan solusi yang paling cocok dari situasi yang kamu alami saat ini. Kamu udah siap? Siap Kak. Oke, kira-kira apa nih yang pengen kamu bahas atau pengen kamu capai? Aku tuh akhir-akhir ini ngerasa cukup kewalahan karena aku tuh harus membagi waktu antara kuliah, kerja, dan juga organisasi aku Kak. Oke, cukup banyak ya kegiatan kamu. Nah, bisa diceritain lebih lanjut nggak Kak, kondisi yang kamu rasain itu seperti apa sih? Kayak kadang aku tuh ngerasa capek, terus juga kalau pulang ke rumah tuh badan tuh rasanya kayak lemes, kehabisan energi gitu sih Kak. Oke, kalau misalnya dan aminnya sesi ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kamu, hal apa sih yang pengen kamu ubah? Aku tuh pengen ngatur semua kegiatan aku itu dengan baik, kayak manage antara kuliah, kerja, dan organisasi aku sih Kak, biar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu Kak. Oke, kenapa sih hal itu penting gitu buat kamu? Ya karena semuanya penting gitu, karena kan kuliah penting untuk masa depan aku, kerja juga ya untuk karir aku, dan juga organisasi kan untuk menambah relasi di luar kuliah dan juga kerja gitu sih Kak. Nah, kalau kamu berhasil mencapai kondisi itu nih, kira-kira apa yang kamu rasain? Aku tuh pastinya pengen ngerasa lebih tenang, lebih fresh, terus juga nggak pusing untuk ngatur-ngatur jadwal ini itu gitu, dan bisa lebih fokus semuanya. Oke, nah jadi tujuan yang kamu capai ini, kamu pengen nyimbangin kuliah kamu, organisasi, dan juga kerja atau mengajar tanpa ngerasa kamu kewalahan gitu ya. Iya Kak. Nah, boleh diceritain nggak kayak gimana sih aktivitas sehari-hari kamu? Kalau pagi sampai siang itu aku kuliah, terus dari siang sampai sore aku kerja ngajar, terus kadang malamnya itu ada kegiatan organisasi, jadi kadang ada waktu istirahat tuh ya malam. Itu pun kadang aku suka begadang ngerjain tugas kuliah dan juga tugas dari kerjaan aku gitu Kak. Oke, cukup full ya seharian itu. Nah, dari semua aktivitas kamu ini, mana sih yang kira-kira paling banyak menguras tenaga gitu, menguras waktu kamu? Menurut aku tuh organisasi dan juga kerja sih Kak, karena kan kalau kuliah itu sebenarnya prioritas bagi aku gitu di antara organisasi sama kerja. Cuman ya memang kerja sama kuliah itu yang paling banyak bikin aku capek Kak. Oke, terus ada dampaknya nggak ke kuliah kamu? Kalau ke kuliah, karena kan kuliah juga banyak tugasnya gitu, jadi kadang berdampak kalau aku tuh udah capek seharian beraktivitas, aku tuh jadi menunda-nunda tugas aku Kak. Jadi kadang aku ngerjain tugas itu udah mepet deadline, jadi ngerjain tugas tuh keburu-buru gitu, jadi akunya kadang suka gelisah, nggak tenang, takut nggak keburu gitu Kak. Oke, nah waktu tugas lagi numpuk nih, kamu kan jadinya mengerjakan tugas di detik-detik atau menit-menit sebelum deadline gitu ya. Nah, biasanya apa sih yang kamu rasain ketika seperti itu? Gelisah, yang paling aku rasain sih gelisah sama takut sih Kak. Oke, dari hal tersebut nih, apa tantangan terbesar yang sebenarnya kamu hadapin? Aku tuh masih sulit ngatur waktu antara ketiga aktivitas aku itu Kak. Oke. Sebelumnya kamu pernah coba nggak untuk mengatasi situasi tersebut? Aku pernah bikin jadwal harian, cuman ya gitu sih Kak, gak berjalan dengan baik. Yang tadi kamu udah merencanakan tapi tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, dan apa sih hal yang membuat jadwal itu sulit dijalankan buat kamu? Karena kadang ada kegiatan yang di luar jadwal, tapi kalau gak dilaksanain tuh ya menurut aku gak bisa. Jadi kegiatan penting yang tidak ada di jadwal, jadi semuanya jadi acak-acakan gitu Kak, jadwal udah khusus tuh Kak. Jadi sering ada kegiatan mendadak gitu ya, dan
jadwalnya yang udah kamu buat jadi nggak berjalan dengan lancar. Jadi apa yang paling menantang buat kamu saat ini bukan karena kamu kurang mampu menjalankan aktivitasnya, tapi lebih ke bagaimana kamu mengatur waktu dan menyesuaikan banyak kegiatan yang sering berubah itu. Seperti itu ya? Iya betul Kak. Nah, kira-kira dari 1 sampai 10 ini seberapa mengganggunya sih kondisi ini di kehidupan sehari-hari kamu? 9 Kak. Oh, 9. Kenapa tuh 9? Karena benar-benar menguras energi, menguras tenaga aku sampai aku kecapean gitu. Oke, karena kegiatan yang padat juga ya. Nah, menurut kamu apa sih yang bisa kamu coba nih buat memperbaiki kondisi ini? Mungkin aku bikin schedule atau jadwal yang lebih teratur lagi dan konsisten, nggak kayak dulu Kak. Bagus. Selain itu ada lagi? Aku bisa mulai bikin list prioritas apa saja yang harus aku dahulukan dan apa saja yang bisa aku tunda di lain waktu gitu Kak. Menarik itu. Nah, ada pilihan lain yang kamu kira mungkin? Mungkin mengurangi kegiatan yang tidak terlalu penting, misalnya kayak kegiatan organisasi yang tidak terlalu penting aku nggak usah datang, itu lebih baik dipakai untuk istirahat. Oke. Nah, kalau kegiatan ketiga hal itu dilakukan nih, kira-kira apa dampaknya buat kamu? Aku bakal lebih teratur dan pastinya nggak akan terlalu stres Kak. Nah, dari beberapa pilihan tadi, mana yang paling realistis gitu untuk kamu mulai lakukan? Pastinya bikin jadwal mingguan dan menentukan prioritas tugas. Kenapa kedua hal itu paling mungkin kamu lakukan? Karena menurut aku itu hal yang paling sesuai untuk kondisi aku saat ini Kak. Oke, jadi langkah yang pertama akan kamu lakukan ini apa nih? Aku mau bikin jadwal mingguan terlebih dahulu, kayak semingguan dulu gitu. Oke, keren. Nah, kapan nih kamu mulai melakukan hal itu? Tapi malam ini Kak aku mau. Nah, seperti apa nih jadwal yang akan kamu buat itu bentuknya seperti apa? Aku mau membagi waktu untuk kuliah, organisasi, ngajar, dan juga waktu untuk mengerjakan tugas. Untuk kamu biar kamu tetap konsisten nih, kira-kira apa sih yang bisa bantu kamu biar tetap konsisten? Aku mau bikin reminder di HP, di note, atau bikin alarm, atau bikin catatan-catatan kecil di sticky note gitu Kak. Biar aku tuh ingat gitu waktu-waktunya. Itu pasti membantu banget ya. Nah, biar kamu tahu nih kalau rencana ini berjalan lancar atau enggak, itu gimana sih cara kamu melihatnya? Aku sih bakal mengevaluasi setiap setiap 1 minggu Kak. Jadi kalau di hari Minggu itu aku kayak pada jadwal-jadwal aku konsisten atau enggak gitu Kak. Oke, nah kira-kira dari 1 nih sampai 10, seberapa yakin kamu bisa menjalankan rencana yang kamu buat tadi? 8 Kak. Kenapa tuh 8 bukan 4 atau 5? Karena aku memang pengen berubah gitu. Oke, kira-kira nilainya bisa naik nggak nih, kayak jadi 10 atau 9? Bisa kalau memang aku sudah bisa menjalankan secara konsisten apa yang jadwal aku sudah buat secara disiplin gitu Kak. Oke, baik Dewi, jadi di sesi hari ini kita tahu kalau tantangan kamu itu sebenarnya di pengaturan waktu yang belum konsisten. Kamu juga sudah menemukan langkah yang akan kamu lakukan tadi, seperti membuat jadwal mingguan dan menentukan prioritas tugas. Nah, setelah mengikuti sesi coaching ini, perasaan kamu seperti apa? Aku sekarang kayak ngerasa lebih lega, lebih terarah aja Kak, dan punya gambaran yang lebih jelas tentang apa yang harus aku lakukan, jadi kayak lebih yakin aja gitu. Oke, syukur alhamdulillah ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti sesi hari ini. Aku lihat sih kamu sudah menentukan solusi yang sesuai dan juga punya komitmen gitu untuk menjalankannya. Nah, semoga rencana yang kamu buat itu berjalan dengan lancar dan kamu juga bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih kembali.